Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan untuk kita semua. Sebelum kita mulai belajar, Ustazah akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan semua mengambil sikap berdoa, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kegiatan belajar kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk muatan pelajaran matematika, materi pertama itu tentang bilangan bulat. Siapa di antara kalian yang sudah mengetahui apa itu bilangan bulat? Bagi kalian yang sudah mengetahuinya, kalian hebat, kalian sudah belajar lebih awal. Dan bagi yang belum, mari kita pelajari hari ini bersama-sama. Hari ini Ustazah akan mengajak kalian mengenal bilangan bulat. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat. Sebelum ke materi inti, Ustazah memiliki sebuah teks. Kalian bisa menyimaknya dengan baik. Ustazah akan membacakannya. Suhu udara di daerah dataran rendah biasanya 27 derajat Celcius. Sedangkan suhu di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat atau negatif 5 derajat Celcius. Berdasarkan teks di atas, manakah yang termasuk bilangan bulat? Nah, anak-anak, coba kalian amati dari teks ini mana yang termasuk bilangan bulat. Bilangan 27, bilangan 5, bilangan 0, atau bilangan negatif 5. Atau keempatnya. Atau bahkan tidak ada bilangan bulat pada teks ini. Silahkan tulis jawabannya di buku catatan masing-masing. Setelah itu kalian nanti cek apakah jawaban kalian sudah betul atau tidak di video selanjutnya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang apa sih bilangan bulat itu. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawannya. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga seluruh bilangan itu merupakan bilangan bulat. Lawan dari bilangan asli adalah bilangan bulat negatif. Sehingga kalau tadi ini adalah bilangan asli, maka lawannya negatif 1, 1 lawannya negatif 1, 2 lawannya negatif 2, 3 lawannya negatif 3, dan seterusnya. Jika kita menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan, maka akan terbentuk pola seperti ini. Kalian masih ingat kan bagaimana cara membuat garis bilangan? Yang pertama, kalian harus membuat garis horizontal terlebih dahulu. Setelah itu, kalian membuat skala untuk meletakkan bilangan-bilangan yang akan kita tuliskan. Di sebelah kiri bisa kita beri tanda panah. Ini artinya setelah bilangan negatif 6 masih ada bilangan lagi. Kemudian di sebelah kanan juga kita beri tanda panah. Itu artinya setelah bilangan 6 masih ada bilangan lagi. Kemudian bilangan 0 kita letakkan di tengah-tengah sini. Nah, kemudian kita bagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah sebelah kanan bilangan 0 dan wilayah sebelah kiri bilangan 0. Wilayah kanan bilangan 0 itu merupakan bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian wilayah sebelah kiri bilangan 0 itu wilayahnya bilangan bulat negatif yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk penulisan negatif, bilangan bulat negatif, maka kita beri tanda pengurangan atau tanda negatif atau mirip seperti tanda pengurangan. Seperti ini contohnya. Kemudian diletakkan di depan bilangan tersebut. Misalnya, kita akan menuliskan negatif 1, maka tanda negatif baru bilangan 1. Ini dibacanya negatif 1. Negatif 2, berarti kita membuat tanda negatif, kemudian bilangan 2. Ini dibacanya negatif 2. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian, Ustazah akan menjelaskan perbandingan pada bilangan bulat. Yang pertama pada bilangan bulat positif. Jadi di bilangan bulat positif itu 0 kurang dari 1.
artinya 0 lebih kecil dari 1 atau 1 lebih besar daripada 0. 1 kurang dari 2, artinya 1 lebih kecil daripada 2 atau 2 lebih besar daripada 1. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga pada garis bilangan bisa kita letakkan seperti ini. Kalian amati kursor atau petunjuk yang Ustazah gunakan untuk menunjuk bilangan ini ya. 0 lebih kecil daripada 1. 1 lebih besar daripada 0. 1 lebih kecil daripada 2. 2 lebih besar daripada 1. 2 lebih kecil daripada 3. 3 lebih besar daripada 2. Begitu juga seterusnya. Ini untuk bilangan bulat positif. Dan ini ada tanda panah, berarti setelah angka 6 ini masih ada angka lagi. Kemudian untuk bilangan bulat negatif, 0 lebih besar daripada negatif 1. Artinya negatif 1 lebih kecil daripada 0. Kemudian negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Artinya negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Begitu juga seterusnya. Sehingga pada garis bilangan terbentuk pola seperti ini. Kalian perhatikan lagi kursor yang Ustazah gunakan untuk menunjuk bilangan ini ya. 0 lebih besar daripada negatif 1. Negatif 1 lebih kecil daripada 0. Negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Begitu juga seterusnya. Nah, ini materi tentang mengenal bilangan bulat. Setelah ini, kalian perhatikan kegiatan yang harus kalian lakukan. Ustazah akan menjelaskannya sepintas. Jadi untuk kegiatan 1, kalian nanti diminta untuk membuat garis bilangan, bisa dari garis atau tali. Garisnya bisa menggunakan spidol board marker, kemudian kalian membuatnya di lantai. Jadi nanti ke lantainya bisa dibersihkan. Setelah itu kalian meletakkan bilangan-bilangan seperti yang ada di petunjuk. Kemudian ada aturan yang harus kalian taati. Maju itu artinya ke kanan, mundur artinya ke kiri. Jadi misalkan kalian posisinya di 0, kalian diminta untuk maju 1 langkah, berarti kalian geraknya ke kanan. Kemudian kalau kalian diminta mundur, berarti misalkan dari negatif 2 kalian mundur 1 langkah, berarti kalian dari negatif 2 ke negatif 3, 1 langkah seperti ini. Kemudian untuk kegiatan 2, kalian bisa bermain peran bersama adik, ayah, dan bunda. Kalian bisa mengajaknya untuk bermain ini. Ustazah beri contoh, misalkan aku itu kalian Ustazah minta di posisi 2. Kemudian adik di posisi 0, bunda di negatif 2, dan ayah di negatif 5. Kalian nanti akan diminta untuk mengurutkan dari yang posisinya memiliki nilai paling besar dan yang memiliki nilai paling kecil. Kalau nilainya paling besar berarti diurutkannya dari kanan. Berarti di sini yang memiliki nilai paling besar itu aku, adik, bunda, baru ayah. Kemudian kalau diurutkan dari nilai yang paling kecil berarti dari ayah. Ayah, bunda, adik, kemudian aku. Nah, ini kegiatan yang harus kalian lakukan. Nah, anak-anak, demikian materi tentang mengenal bilangan bulat. Setelah kegiatan ini, silahkan semua cek akun Sinaunya masing-masing. Ustazah sudah sediakan lembar kegiatan peserta didik. Silahkan kalian mengerjakan sesuai dengan instruksinya. Setelah itu, jangan lupa kirim ke Ustazah ya. Semoga sukses belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.